warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu dan berkumpul dengan keadaan sehat tanpa ada halangan satu apapun. Sebelumnya kakak mengucapkan terima kasih atas kesukarelawan kalian semua meluangkan waktu untuk bersedia hadir di gedung ini untuk melaksanakan kegiatan pada hari ini. Puji syukur kehadirat Allah SWT telah memberikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul dengan keadaan yang sehat. Dalam kegiatan ini untuk mengadakan kegiatan konseling kelompok dan mudah-mudahan berguna untuk kita semua. Amin. Sebelum kita mulai kegiatan ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar dan penuh manfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Semoga Allah SWT meridhoi dan memberikan kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar. Nah, sebelum kita mulai, kakak ingin kita saling mengenal satu sama lain supaya suasana kita makin akrab dan nyaman. Kita mulai dengan perkenalan singkat, ya, sebutkan nama, kelas, dan satu kata yang menggambarkan perasaan kalian hari ini. Nama, kelas, dan perasaan kalian hari ini. Oke. Mulai dari siapa dulu? Kanan apa kiri? Kiri. Ya, sini dulu. Nama, kelas, dan satu kata yang menggambarkan perasaan kamu. Perkenalkan, nama saya Hana Leticia Bambang, biasa dipanggil Hana. Perasaan saya hari ini senang. Senang. Oke, senang terus ya. Yuk. Nama saya Sadika Chandra Rahman, dipanggil Rahel. Oke. Oh, kelas. Kelas 8M. Ya. Terus perasaan hari ini? Perasaan Senang. Oke. Sebagai Rizko Fitauzi, kelas 8F, perasaan saya hari ini senang bisa bertemu dan berkumpul. Nama saya Murafi, kelas 8F. Terus perasaan hari ini? Oh, Ngantuk. ya. Oh, ngantuk ya. Ya, luar biasa. Terima kasih sudah memperkenalkan diri. Senang sekali mengenal kalian semua. Sekarang kita sudah lebih kenal satu sama lain. Kakak harap kita bisa saling terbuka dan nyaman selama kegiatan ini berlangsung. Kalian setuju? Setuju, oke. Bagus, sekarang kita akan melakukan permainan kecil dulu untuk mencairkan suasana. Permainannya siapa aku. Caranya kakak akan menyebutkan beberapa ciri dan kalian yang merasa sesuai angkat tangan. Oke? Cuma angkat tangan aja. Yang pertama, siapa yang tadi pagi sarapan dulu sebelum ke sekolah? Siapa? Angkat tangan aja. Oke, banyak ya berarti yang sarapan. Terus yang kedua, siapa yang punya hobi mendengarkan musik kalau lagi sedih? Saya. Wih, banyak juga ya. Oke. Terus sudah mulai hangat nih suasana kita. Terakhir, siapa yang pernah tidur malam tapi pikiran masih sibuk sendiri? Banyak berarti ya. Oke. Mikirin hal-hal yang belum tentu terjadi. Oke. Nah, hampir semua berarti kalian tidak sendirian merasakan itu. Kita bisa lanjut? Oke.
Apakah kalian sebelumnya sudah pernah mengikuti kegiatan konseling kelompok? Belum. Oke, baik, kakak jelaskan. Kegiatan konseling kelompok ini merupakan salah satu layanan dari 9 jenis layanan bimbingan konseling yang ada. Kita di sini nanti akan membahas masalah pribadi, apa-apa yang dialami dan dirasakan oleh masing-masing dari kita anggota kelompok ini. Maksud dari kegiatan ini supaya kalian bisa menyampaikan gagasan dan lain sebagainya dengan aktif seperti itu. Kalian akan menjadi pandai mengungkapkan pendapat, makin berani berbicara di dalam kelompok dan di hadapan orang banyak, dapat menerima dan menanggapi pendapat orang lain dengan bijaksana. Kakak berharap kita semua di sini bisa berkata jujur apa adanya serta saling terbuka satu sama lain. Di sini tidak ada yang ditutup-tutupi. Selain itu, kita semua di sini harus menjaga kerahasiaan apa yang nanti akan kita bahas bersama. Tidak boleh ada yang tahu. Setelah itu kalian semua berada di sini tanpa ada paksaan dari kakak maupun orang lain. Artinya kalian di sini atas dasar kesadaran sendiri. Mengerti? Oke. Dengan cara duduk melingkar seperti ini merupakan salah satu teknik dalam kegiatan konseling kelompok. Duduknya melingkar seperti ini supaya memudahkan interaksi dan komunikasi kalian satu dengan yang lain. Dan kita bisa melihat satu sama lain ketika anggota kelompok mengemukakan apa-apa yang dirasakan dan dialami. Oke, sekarang bisa ikutin kakak. Bisa? Kakak ngomong apa nanti kalian ikutin. Oke? Oke. Misal nih dulu, kakak gini, saya sebutkan nama kalian masing-masing, kan nanti kakak bilang Bismillahirrahmanirrahim, terus saya yang bernama, kalian sebut nama kalian masing-masing, terus abis itu nanti ikutin kakak lagi. Oke, paham? Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya yang bernama Bagas Rizky Fauzi akan merahasiakan, menjaga, dan melindungi segenap data, fakta, dan informasi yang terungkap dalam proses kegiatan konseling ini kepada pihak lain kecuali atas izin yang bersangkutan. Oke, tadi kita sudah melakukan ikrar, maka kita wajib menjaga kerahasiaannya ya adik-adik. Bagaimana? Dimulai dari siapa yang akan mengemukakan apa yang dirasakan yang dialami hari ini? Yuk, siapa? Bisa dimulai dari siapa? Udah, angkat tangan. Ya, siapa? Siapa? Yuk. Yuk. Yang dirasakan kalian aja lah. Apa? Bisa kita bahas hari ini. Kalian merasakan apa? Masalah apa? Kayak gimana hari ini? Yuk, ada yang berani? Ada yang berani? Yuk. Bisa angkat tangan? Ayo, siapa? Yuk, dari sini aja lah, yuk. Apa? Yang
dirasakan, misal ada masalah apa gitu, misal masalahnya gitu, apa kecanduan game apa gimana, minta solusinya atau gimana gitu. Yuk, apa overthinking apa gimana? Yuk, satu aja nggak apa-apa. Overthinking. Ya, overthinkingnya kenapa itu? Kalau apa mandi. Oh, oke. Nah, kita sudah mendapatkan satu masalah yang harus kita pecahkan, yaitu overthinking. Kira-kira masalah kita bahas ini, kalian setuju? Baik kakak. Melihat banyak yang merasa tertarik untuk membahas masalah yang disampaikan siapa tadi? Rahel, yaitu overthinking yang susah dihentikan. Apakah kalian semua setuju kalau hari ini kita fokus membahas topik tersebut? Setuju? Oke, bagus. Yang kakak yakin meskipun yang menyampaikan tadi adalah Rahel, sebenarnya banyak yang di antara kalian juga pernah atau sedang merasakan hal yang sama. Overthinking itu lebih umum dari yang kita kira. Jadi pembahasan ini pasti berguna untuk kita semua. Oke, kita mulai. Kita mulai ya. Kakak ingin tanya nih kepada Rahel. Kamu tadi bilang pikiranmu ke ibu overthinkingnya ya. Bisa ceritakan lebih lanjut kira-kira paling sering jadi overthinkingmu itu apa selain itu? Kalau bapak keluar kerja keluar kota. Oh, bapaknya keluar kota kerjanya. Oke. Jadi ibunya ditinggal, jadi overthinking kepada bapak sama ibu gitu ya. Oke. Ternyata banyak ya. Kakak mau tanya ke semua nih, menurut kalian kira-kira kenapa pikiran kita bisa overthinking? Karena apa? Nah, dari sinilah. Tadi cuma diem aja, yuk. Pikiran kita bisa overthinking itu karena apa? Yuk. Ayo, apa? Yuk. Yaudah, yuk, di sini yuk. Ini ada. Ya, di sini dulu. Nanti semuanya kebagian. Overthinking itu munculnya gara-gara apa? Kalian tuh kalian pernah overthinking tidak? Nah, itu muncul gara-gara apa? Nah, itu karena kecemasan. Yuk, yang lain. Ayo, apa? 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 Gak apa, jangan malu-malu kita. Kita jangan lupa. Ada? Ya, gak apa-apa. Ayo. Ayo, sini apa? Makan tentang apa? Overthinking
tadi sampai bingung mau jawab apa. Kakak mau kasih tahu sesuatu yang menarik. Overthinking sebenarnya bukan tanda bahwa kamu lemah atau pikirannya gimana-gimana. Justru itu tanda bahwa kamu orang yang peduli dan berpikir. Masalahnya adalah ketika pikiran itu tidak dikontrol dan jadi berputar karena solusi. Setuju atau tidak? Setuju. Oke. Nah, ada yang bilang ragu-ragu nih kalian nih. Artinya kalian berpikir kritis memang benar. Kalau overthinking dibiarkan terus justru bisa bikin kita stuck dan nggak bisa ambil keputusan. Kalian pernah merasakan itu atau tidak? Misalnya sudah niat minta maaf ke teman nih, tapi malah keburu overthinking duluan, akhirnya nggak jadi. Ini pernah atau tidak? Pernah. Ada yang pernah? Ayo, kalian itu juga nanya sama kalian. Oh, pernah. Oke. Kak juga pernah merasakannya. Jadi kalian tidak sendirian. Nah, sekarang kita coba pikirkan bersama-sama. Apa akibatnya kalau kita terus-menerus membiarkan overthinking menguasai pikiran kita? Apa yang terjadi pada diri kita? Kalau kita selalu overthinking tuh, apa yang akan terjadi pada diri kita? Stres ya, selalu mikirin apa yang nggak bakal terjadi, belum tentu terjadi. Apalagi yuk, ayo. Yuk. Ya udah Masih kak. Oke, tepat sekali. Bagaimana cara kita mengatasi kebiasaan overthinking itu supaya punya ide bebas? Bagaimana cara kita mengatasi kebiasaan overthinking itu biar tidak stres apa tadi? Emosi. Itu bagaimana? Gimana? Ada yang tahu? Biar tidak stres itu gimana? Kita alihkan ke apa? Kita kasih kegiatan apa? Biasanya kita stres tuh kan, masuk stres kita biasanya kalian ngapain? Biar nggak kepikiran stres overthinking itu kalian ngapain? Biar nggak kepikiran lagi yang kalian overthinking itu. Senang-senang ya main, terus bisalah kalian kegiatan rumah apa-apa gitu biar tidak kepikiran, main sama teman. Juga bisa ya. Idenya kalian juga keren-keren juga ya. Kakak setuju semuanya. Satu hal lagi yang perlu kita ingat bersama, gagal itu bukan akhir dari segalanya. Gagal adalah guru terbaik. Bahkan banyak orang sukses yang pernah gagal berkali-kali sebelum akhirnya berhasil. Yang penting kita tidak berhenti mencoba. Kalian setuju? Setuju. Nah, satu lagi nih yang penting kita ingat, seringkali kita overthinking karena terlalu fokus pada hal-hal yang belum terjadi dan tidak bisa kita kontrol. Padahal yang bisa kita kontrol adalah tindakan kita sekarang. Coba tanya diri sendiri, apakah ada yang bisa saya lakukan sekarang? Kalau iya, lakukan. Kalau tidak ada, izinkan pikiran itu untuk dilepaskan. Kalian mau coba? Atau kalian udah percaya dengan pikiran kalian? Sudah? Sudah. Oke.
Adik-adik, kita sudah berbicara panjang lebar hari ini, khususnya tentang overthinking yang sering menguasai pikiran kita. Sekarang siapa yang berani menyebutkan apa saja yang sudah kita bahas hari ini? Bisa ada yang menyebutkan tentang overthinking tadi? Kita membahas overthinking, kita tidak boleh gini atau kita harus ini gitu. Coba ayo, satu orang saja. Yuk. Tidak ada yang mau menyimpulkan? Tidak ada? Oke. Jadi intinya overthinking adalah hal yang sangat manusiawi ya. Banyak dari kita mengalaminya. Yang membedakan kita adalah bagaimana kita menyikapinya dengan menyadari kapan pikiran mulai berputar tanpa arah, lalu memiliki untuk fokus pada hal yang bisa kita kendalikan sekarang. Ingat, pikiran itu negatif itu bukan fakta. Sebelum kita akhiri, kakak ingin mendengar kesan-kesan kalian. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti kegiatan ini? Apakah ada yang berkesan buat kalian hari ini? Ada atau tidak yang berkesan tentang materi overthinking ini? Yang kesannya apa gitu? Adakah? Bermanfaat atau tidak untuk kalian? Oke, terima kasih atas kesan-kesan yang indah dan kalian semua. Kakak ingat sangat senang dan bangga. Ingat ya adik-adik, overthinking itu tidak boleh dibiarkan terlarut-larut. Kalau pikiran mulai muter-muter lagi, jangan dipendam sendiri, ceritakan kepada kakak, guru BK, orang tua, ataupun teman yang kalian percaya. Kalian tidak sendirian, oke? Pada pertemuan ini kita cukupkan sekian. Baiklah adik-adik, sudah sampai waktunya kita mengakhiri pertemuan kita hari ini. Kakak ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian semua yang telah aktif dan bersemangat kepada kegiatan konseling kelompok kita ini. Di atas itu semua kita berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah membuka pikiran dan hati kita sehingga kita dapat saling berbagi dengan penuh kehangatan. Sebagai ungkapan rasa syukur itu, marilah kita tutup kegiatan ini dengan berdoa bersama menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Yuk berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini menjadi bekal bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Sudah membantu Pak.